pernyataan-pernyataan miring dari anggota masyarakat mengatakan bahwa kita guru itu makan enak gaji karena tinggal di rumah. Jarang sekali orang tua atau masyarakat memahami bahwa kita sebenarnya bekerja sebagaimana yang bisa kita lakukan. Saya menyampaikan bahwa terus terang kami sebagai guru, terutama dalam tanda kutip kami SMA 2, saya tidak tahu di tempat lain, merasa tugas kami lebih berat manakala kami melaksanakan tugas mengajar yang istilah modernnya daring, belajar dari rumah. Terutama kami-kami yang tua itu di SMA 2 kurang lebih 10 orang yang sudah tua, yang ya barangkali transisi dari masyarakat modern dengan masyarakat tempo dulu kamilah di dalamnya yang kurang lebih 10 orang itu yang tidak terlalu pasif dalam perkembangan iptek, sehingga biasa teman-teman mengatakan gaptek kamilah itu supaya ada datang karena kami sudah besar kenapa lagi mau udah gaptek jadi tentu kembali ya nanti tahu dirancang. Namun demikian usaha kami bukan berarti kami tinggal diam. Kami harus berusaha sedapat mungkin melaksanakan tugas sebagaimana yang diharuskan, dan tentu dari teman-teman kami yang masih muda memberikan bantuan atau mendorong kami dan langsung ya kasarnya membantu kami untuk melaksanakan itu. Dan sedikit kami melakukan pencerahan kepada masyarakat. Yang menjadi masalah buat kami adalah jika ada beberapa siswa yang mungkin memang keadaan masyarakat, keadaan keluarga, lalu karena ketidakadaan barang atau HP Android, panggil orang tuanya bersama dengan siswa itu, tetapi kadangkala ada umpama kami panggil 3, mungkin ada 1 yang tidak hadir. Nah, ini yang kami tidak tahu bagaimana memecahkannya, karena tidak ditahu bahwa memang Androidnya tidak ada, atau ada Androidnya tetapi ya hidup di kampung. Kalau saya pribadi ditanya, pilih mana, belajar di rumah atau di sekolah? Otomatis saya akan memilih untuk belajar di sekolah. Karena belajar di rumah sangat banyak kendala. Dan belajar di rumah itu harus diterima saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan. Memang anak-anak harus belajar di rumah, kami gurunya ada di sekolah. Memantau bukan hanya pagi tapi sampai malam. Tetapi perlu diingat bahwa sistem kami mulai minggu ini, jam belajar anak-anak kami jam 8 sampai dengan jam 1. Mereka akan join sampai jam 11 dan kami akan membuat evaluasi setelah jam 11. Jadi saya berharap kerjasama dari sekolah, rumah, masyarakat untuk perlu dipertimbangkan sehingga anak-anak kita tidak tertinggal. Dan sekali lagi ke depan saya berharap tidak ada lagi ungkapan bahwa guru itu enak-enak di rumah. Kendala utamanya adalah wifi. Kalau sudah terlalu banyak yang menggunakan, maka biasa hang. Apalagi masa sekarang ini, kalau jam 12 siang, maka wifi itu sudah mulai lambat. Ya, signal itu sudah mulai lambat. Dan itu menjadi kendala juga di dalam pembelajaran daring. Berikutnya juga,
sebagian sebagian kecil siswa belum memiliki Android. Nah, di sini saya kira perlu juga kerjasama antara orang tua dan juga sekolah, karena bagaimana anak-anak kita mau belajar kalau mereka tidak punya alat, dalam hal ini adalah ya smartphone. Tapi sebenarnya kalaupun juga tidak punya smartphone, bisa juga menggunakan laptop, yang penting ada jaringan internet. Malah lebih enjoy kalau menggunakan laptop. Saya lihat selama ini adalah ada siswa yang mengerjakan pekerjaan lain dulu, misalnya pergi ke sawah, pergi misalnya ke pasar, sehingga waktu mengerjakan tugas itu ya hampir tersita, jadi nanti sore baru mereka kerjakan. Padahal bagi bapak ibu guru untuk memeriksa dan merekap semua pekerjaan siswa dan siswa yang join itu membutuhkan juga waktu yang lama. Ya bayangkan kalau misalnya seorang guru mengajar sebanyak 10 kelas dalam satu kali pertemuan, maka guru tersebut harus melihat 360 siswa yang akan memberikan laporan. Ya, dalam hal ini adalah perlu pemahaman kita bersama. Pemahaman kita bersama adalah jangan membebani pekerjaan lain kepada anak kita sementara mereka punya kewajiban harus belajar. Misalnya tadi saya katakan, ya temannya sudah join bekerja, sementara yang lain masih pergi ke sawah, masih bantu orang tua. Jadi ini yang perlu pemahaman juga orang tua. Dan dalam hal ini ya orang tua tentu akan menyiapkan data memberikan data kepada anak-anak. Kalau misalnya orang tua katakan, kami memberikan pulsa data kepada anak kami. Nah, dalam hal ini sama saja. Kalau dia ke sekolah tiap hari dengan uang jajan, dengan uang transport dan sebagainya, sama saja kalau misalnya dibelikan data, pulsa data, supaya mereka bisa belajar dari rumah. Kami di SMA Negeri 2 Toraja Utara pada masa pandemi ini, pekerjaan kami agak berat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Mengapa kami katakan berat? Karena setiap hari kami harus membuat rekapan berapa siswa yang tidak join, apa masalahnya, atau apa kendalanya. Nah, permasalahan yang kami lihat di lapangan adalah pada saat pembelajaran berjalan, banyak siswa yang justru disuruh orang tuanya bekerja di luar, membantu di sawah atau pekerjaan lain. Padahal pembelajaran online ini dimaksudkan bahwa yang tadinya belajar di sekolah dipindahkan belajar ke rumah. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, sekarang dalam tahun ajaran 2020-2021 kami mencoba membuat sebuah kesepakatan bersama guru atau tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Toraja Utara bahwa pembelajaran kami mulai jam 8 sampai jam 11. Dan bagi mereka yang tidak punya HP Android, kami guru yang pada hari itu mata pelajarannya harus hadir di sekolah menunggu siswa untuk diberi tugas, dan boleh juga siswa itu mengerjakan di laboratorium SMA Negeri 2 Toraja Utara. Nah, kemudian trik-trik kami lainnya adalah siswa yang tidak pernah mengikuti pembelajaran itu kami serahkan ke wali kelas dan bekerja sama dengan guru BP dan kesiswaan
untuk memanggil siswa bersama orang tuanya, mencarikan solusi bagaimana anak kita ini tetap mengikuti pembelajaran seperti rekan-rekannya yang lain. Nah, kemudian kami di kurikulum juga itu ada format yang setiap hari diisi oleh guru mata pelajaran, kemudian direkap dan hasilnya dilaporkan ke kepala sekolah dan pengawas. Kami juga lakukan di SMA 2 adalah siswa-siswa kami itu sudah dibagikan buku paket. Jadi kami gilir ke sekolah, tetap mengikuti protokoler kesehatan dan mengambil buku paket di perpustakaan untuk dibawa pulang ke rumah sebagai bahan referensi dalam mengikuti pembelajaran. Itulah trik-trik kami yang kami lakukan di SMA Negeri 2 Toraja Utara.